Selamat bergabung buat teman-teman pendengar cerita Dioseta maupun Dioseta Story maupun pembaca yang sering ngikutin cerita saya di Twitter, Instagram, atau di Karya Karsa atau di lain ID apapun itu. Terima kasih kalau misalnya kalian sampai di channel ini. Di channel ini saya coba mau bacain cerita sendiri, sebuah cerita yang emang belum dibacakan di channel lain karena emang bukannya belum selesai ya, tapi karena emang cerita ini akan jadi cerita yang berkelanjutan yang akan cukup panjang, jadi kalian bisa menikmati cerita-cerita ini di jeda-jeda cerita-cerita yang sering saya share mengenai Danan dan Cahyo ataupun yang lain. Saya pun juga nulisnya juga cuma satu part, jadi ya sesantai itu. Tapi tenang aja, di setiap part akan ada ending yang ngebuat kalian puas dengan cerita ini. Jadi nggak akan ngegantung kayak part-part di cerita lainnya. Semoga cocok dengan kalian ya. Ini adalah cerita tentang Eyang Widarpa. Kalau misalnya di Dioseta Story kalian udah ngedengar Widarpa Dayusambara 1, nah di sini saya akan coba bacain tentang Widarpa Dayusambara 2. Part 1, Batu Langit. Petang tak pernah mengkhianati hari. Ia selalu datang menggantikan sang mentari untuk menyengatkan manusia agar menghentikan kesehariannya, agar meletakkan tubuhnya beristirahat. Perbatasan hari di Dharma Wijaya pada masa itu selalu menjadi waktu di mana sesama manusia saling menyapa di perjalanan kembali ke rumah mereka masing-masing. Namun suatu ketika, malam hanya datang sejenak begitu saja. "Bu, apa kui bu?" Seorang anak kecil menyadari akan adanya sesuatu yang berbeda di langit. Baru beberapa saat setelah matahari berganti dengan cahaya rembulan, sesuatu yang lebih terang mendekat mengarah ke desa itu. "Masuk nak, masuk, ibu gak tahu itu apa," ucap seorang ibu yang merasa was-was dengan apa yang terjadi. Cahaya yang datang bersama benda langit itu menyinari desa hingga membuat malam layaknya siang. Sebagian warga keluar rumah mencari tahu, namun sebagian lagi meringkuk ketakutan menganggap kejadian itu adalah kutukan dari dewa-dewa terhadap desanya. Dum! Tepat saat malam melewati puncaknya, benda itu pun terjatuh di sebuah lembah hingga menciptakan api yang membakar satu hutan di mana benda itu terjatuh. Suara gemuruh terdengar ke seluruh desa dalam waktu yang lama. Saat itu seluruh warga mengunci pintu mereka rapat-rapat dan memeluk anggota keluarganya. Untuk mereka yang tinggal di desa terpencil dan jauh dari kerajaan, kejadian itu benar-benar di luar akal sehat mereka. Mereka berharap saat malam selesai suara dan kobaran api itu mulai mereda. Sayangnya mereka tidak mengetahui apa yang terjadi. Sebuah bencana datang bersama dengan benda langit yang memilih untuk terjatuh di desa mereka. Dari dalam batu meteor itu muncul bayangan-bayangan makhluk yang menghuni sisi lain alam ini. Mereka bersiap untuk terbebas dan melampiaskan semua dendamnya. Di sisi lain, kabar tentang jatuhnya meteor itu sampai di telinga Prabu Adiraga Dharma Wijaya. Ia mengetahui bahwa batu langit itu membawa kekuatan yang besar. Sang raja yang mengetahui betapa pentingnya peristiwa itu pun memanggil anak satu-satunya yang paling ia percaya. "Temukan batu langit itu. Jika ia bermanfaat, bawa kembali. Jika membawa bencana, musnahkan," perintah Prabu Adiraga pada anaknya, Pangeran Arya Dharma Wijaya. "Baik ayah." Sang putra mahkota pun meninggalkan kerajaan dengan sekelompok pasukan khusus yang dibentuk untuk misi ini. Sebuah misi untuk menemukan sebuah batu yang akan mengubah takdir kerajaannya. Pangeran Arya Dharma Wijaya. "Mbak, saya punya logam bagus. Boleh saya tukar dengan pisangnya enggak? Saya lapar." Seorang pemuda menghampiri seorang perempuan yang menjajakan pisang di lapak sederhananya. "Waduh, pisang saya nggak sebanding sama nilai logam emasnya. Kalau cuma 1 atau 2, saya masih bisa memberi beberapa copotan. Kalau masnya mau," ucap penjual itu. Mau. Pemuda itu pun menerima 2 buah pisang dari penjual itu. "Tapi apa nggak apa-apa saya terima begitu saja?" "Sudah, makan saja mas. Jualanku juga sudah lumayan kok. Sisanya masih banyak juga," balasnya. "Matur nuwun yo mbak. Semoga lapaknya laris," balas pemuda itu sambil mengupas kulit pisang dan menikmatinya tak jauh dari lapak perempuan itu.
Derap langkah kaki pasukan berkuda terdengar melintasi sebuah desa di pinggir kerajaan. Sekumpulan warga yang tengah menggelar dagangannya bergegas membereskan dagangannya dan menyingkir. "Cepat, Nek, keburu mereka lewat, bisa panjang urusannya," ucap seorang perempuan penjual pisang itu sambil membantu membereskan dagangan milik seorang nenek. "Iya, Nduk, ini nenek beberesin." Sayangnya mereka tak cukup cepat hingga kuda-kuda yang dinaiki pasukan kerajaan memporak-porandakan dagangan nenek itu. "Ya ampun, Gusti." Nenek itu hanya bisa menangis menatapi dagangannya yang hancur oleh derap langkah kaki prajurit berkuda itu. Perempuan itu hanya bisa menghibur nenek itu dengan memeluk dan mengelus-elus pundaknya. "Sudah ya, Nek, nanti Sukma bantu beresin," hiburnya. Sayangnya masalah mereka tidak berhenti sampai di situ. "Siapa yang berani-berani menghalangi perjalanan prajurit Dharma Wijaya?" teriak salah satu prajurit yang berhenti bersama beberapa rekannya. Mengetahui prajurit itu murka, sang nenek menjauh dari perempuan itu dan buru-buru berlutut di hadapan prajurit itu. Ampun Tuan. Saya terlalu tua dan lambat untuk membereskan dagangan saya." Nenek itu benar-benar ketakutan. Pasalnya, sudah banyak cerita yang beredar tentang orang-orang yang menjadi korban keangkuhan prajurit-prajurit kerajaan itu. Wah! Alih-alih berbelas kasih, prajurit itu membalas permintaan ampun itu dengan tendangan hingga nenek itu terpelanting. Ia tak berhenti sampai di situ dan ingin melanjutkan aksinya lagi. Menghalangi tugas prajurit sama saja berbuah pengkhianatan pada kerajaan. Tak peduli orang tua atau anak kecil, mereka harus diberi pelajaran. Belum sempat prajurit itu mendekat, perempuan yang sedari tadi menolong sang nenek menerobos keramaian itu dan berlutut. "Ampun Tuhan, ampuni nenek ini. Ia tidak memiliki kesalahan yang pantas untuk diperlakukan seperti ini," ucap Sukma yang tidak tega menyaksikan apa yang diperbuat prajurit itu pada nenek itu. "Dok, jangan Dok. Kamu bisa ikut dipukul." Nenek itu kasihan dengan Sukma. Pengkhianat akan melahirkan pengkhianat baru. Mereka akan semakin banyak jika dibiarkan hidup. Prajurit itu pun mengambil pedangnya dan mengacungkannya pada Sukma. Mata Sukma terbelalak. Ia tak menyangka bahwa kesalahan kecil yang mereka lakukan bisa membuat seorang prajurit mengacungkan pedangnya. "Jangan ada yang berani macam-macam dengan prajurit kerajaan, atau kalian akan bernasib sama seperti mereka," ucap prajurit itu bersiap menebaskan pedangnya. Plak! Sebelum pedang itu diayunkan, sebuah kulit pisang mendarat tepat di wajah prajurit itu dengan suara plak. Ia mengundang tawa kecil dari beberapa penduduk yang bersembunyi di sekitar. Prajurit itu menghentikan serangannya, mengusap kulit pisang dari wajahnya dan menoleh marah mencari pelaku yang kurang ajar itu. Siapa yang sudah dari sayang nyawa lagi?" Seorang pemuda berjalan mendekat dengan tenang sambil melempar-lemparkan sebuah batu di tangannya dengan gaya seenaknya. Pemuda itu tersenyum dengan penuh percaya diri. "Pedang itu seharusnya digunakan untuk melindungi rakyat kerajaan Dharma Wijaya, bukan malah diarahkan kepada mereka," ucap pemuda itu dengan suara lantang. "Satu lagi pengkhianat yang berani mencari mati. Tangkap dia," perintah prajurit itu sambil menunjuk dengan pedangnya. Ketiga prajurit berkuda di belakangnya langsung mengejar pemuda itu. Dengan gerakan yang cepat dan terlatih, pemuda itu melemparkan batu di tangannya ke arah kuda paling depan. Duk! Batu itu tepat mengenai bagian belakang kuda, membuat kuda itu semakin panik dan berlari liar, menjatuhkan prajurit yang menungganginya. Sialan! Kedua prajurit lain segera turun dari kudanya dan mencabut pedang mereka, mengerahkannya dengan penuh amarah ke pemuda itu. "Mas, hati-hati! Sudah, jangan melawan lebih dari ini!" teriak Sukma dengan nada cemas, ketakutan akan apa yang terjadi pada pemuda itu. "Tidak usah cemas, Mbak. Justru mereka yang harus berhati-hati dengan hukuman yang akan mereka terima," pemuda itu menjawab dengan santai namun tegas. "Bocah sombong!" Salah satu prajurit mengayunkan pedangnya dengan marah, namun pemuda itu dengan mudah menghindarinya, lalu membalasnya dengan pukulan telak di wajah yang membuat prajurit itu terhuyung-huyung. Saat prajurit kedua bergantian menyerang, sebuah tendangan cepat dari pemuda itu mendarat lebih dulu, membuat pedang prajurit itu terlepas dari genggamannya. Dalam sekejap, pemuda itu sudah merebut dua pedang dari tangan mereka. Ampun! Prajurit-prajurit itu ketakutan saat pemuda itu memegang dua pedang tersebut dan mengarahkannya ke ujungnya ke wajah mereka yang masih terbaring di tanah. Slup! Pedang itu menusuk tanah di samping wajah mereka, hanya sedikit menggores pipi mereka. "Diam di sana, atau aku tak akan berbelas kasihan lagi," ucapnya dengan tatapan tajam.
Para penduduk yang menyaksikan dari kejauhan bersorak, dan suasana yang tadinya tegang berubah menjadi sorak-sorai penuh semangat. Pemuda itu berdiri tegak, menatap prajurit yang ketakutan dengan pandangan penuh kemenangan. Kedua prajurit itu benar-benar gentar. Ia hanya menelan ludah, tak mampu melawan perkataan pemuda itu. Kurang ajar! Prajurit di hadapan Sukma kesal melihat ketiga prajuritnya itu kalah dari pemuda biasa. Ia kesal, namun dalam hatinya ia cukup gentar setelah melihat kejadian tadi. Setidaknya, kubunuh satu pengkhianat dulu, teriak prajurit itu sambil mengayunkan pedangnya ke arah Sukma. Sial! Pemuda itu berlari dengan cepat ke arah kemana pedang itu diayunkan. Tetesan darah membasahi wajah Sukma. Ia panik dan menyadari pemuda itu sudah ada tepat di hadapannya. Mas! Mas! Jangan teriak-teriak, kupingku sakit, balas pemuda itu santai. Namun sebenarnya, pemuda itu sedang menahan sakit dan luka yang ada di telapak tangannya akibat menangkap pedang sang prajurit dengan tangan kosong. Dua! Pemuda itu membalas tebasan itu dengan sebuah tendangan hingga prajurit itu tersungkur. Sial! Kalau kalian masih mau tidur di sana, sebaiknya kalian tidak usah kembali lagi ke istana, teriak prajurit itu pada ketiga temannya. Sontak saja ketiga prajurit itu gentar. Walau tahu kekuatan pemuda itu, tapi mereka diyakinkan bahwa tak mungkin pemuda itu bisa mengalahkan mereka berempat. Sekuat-kuatnya kau, tak mungkin kau bisa menghadapi 4 orang prajurit sekaligus. Pemuda itu mulai berhati-hati. Ia tetap berada di hadapan Sukma, berjaga-jaga agar kejadian serupa tidak terjadi. Drap, 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 drap. Suara langkah prajurit berkuda terdengar lagi memasuki desa. Dari jauh terlihat ada pasukan yang kembali mendekat untuk melintas. Tamat riwayatmu. Prajurit itu tersenyum mengetahui ada teman-teman prajuritnya yang datang dan memastikan bahwa pemuda itu tak berkutik. Ada belasan prajurit yang dipimpin seorang panglima berhenti mengelilingi mereka. Panglima, ada 3 pengkhianat di desa ini. Kita tangkap dan hukum mati mereka, teriak prajurit itu sambil menunjuk ke arah pemuda itu. Sang panglima pun menoleh. Namun pemuda itu justru meninggalkan kuda-kudanya dan bersantai mengikat luka di telapak tangannya dengan kain yang ia robek dari pakaiannya. Sepertinya pengkhianatnya ada 4, ucap panglima itu. Hah? Mana satu lagi? Tanya prajurit itu. Tak membutuhkan waktu lama, keempat prajurit itu dikepung oleh pasukan panglima itu. Ah, apa maksudnya ini? Panglima itu pun turun dari kudanya dan menghampiri pemuda itu. Tuan muda, kami sudah mengingatkan bahwa pergi dengan pakaian seperti itu sangat berbahaya. Mendengar itu seketika wajah keempat prajurit itu pucat. Tuan muda, siapa dia sebenarnya? Pemuda itu menyikut sang panglima memberi isyarat untuk tidak membocorkan bahwa dirinya adalah seorang pangeran. Sukma, nenek, dan warga desa seketika kebingungan mempertanyakan siapa sosok yang dipanggil tuan muda oleh seorang panglima itu. Mereka pun hanya bisa menunduk kepada sosok Pangeran Arya yang sudah susah payah menyembunyikan statusnya. Menurutmu, aku lebih aman bersama prajurit-prajurit seperti itu dibanding bersama warga desa ini, ucap Arya. Panglima itu pun menoleh ke arah keempat prajurit itu dengan tatapan kesal. Sepenting apakah tuan muda itu sampai kita harus hormat kepadanya, Panglima? Kesal prajurit itu berusaha membela diri. Sat! Tanpa banyak berbicara, Panglima itu pun mencabut pedangnya dari pinggang dan mengarahkannya ke wajah prajurit itu. Cukup penting untuk ditukar dengan kepala kalian, jawab Panglima. Ah, ampun Panglima, kami benar-benar tidak tahu. Ampuni kami Tuan Muda. Tatapan Panglima itu pun seperti memberi isyarat hukuman untuk keempat prajurit itu. Prajurit Panglima itu mengikat tangan keempat prajurit itu masing-masing pada seekor kuda. Bawa pergi mereka. Hukuman mereka tidak akan ringan. Darah Tuan Muda menetes karena mereka, teriak Panglima itu. Ampun yang mulia. Sayangnya tidak ada yang peduli pada teriakan itu. Keempat prajurit itu pun harus berlari mengikuti kuda menuju barak prajurit agar tubuh mereka tidak terseret. Hampir saja aku berpikir untuk menghukummu karena membongkar penyamaranku, Panglima Aryuda, bisik Arya pada salah satu panglima kepercayaannya itu. Maafkan saya Tuan, balasnya. Ya sudah, terima kasih Panglima. Selesaikan saja misimu, saya masih ada urusan di desa ini, ucap Arya. Tapi saya tidak bisa membiarkan Tuan Muda dalam bahaya lagi. Arya hanya sedikit menoleh sambil berjalan membantu nenek itu untuk berdiri. Ini perintah. Tapi
Tenang saja Panglima, saya bisa melindungi diri saya sendiri. Panglima itu pun mengerti. Ia pun memerintahkan pasukannya untuk kembali ke kuda dan melanjutkan perjalanannya. Kami pamit Tuan Muda. Arya hanya membalas dengan lambaian tangan. Ia cukup kesal karena penyamarannya hampir saja terbongkar. Ayo Nek, berdiri. Sudah aman. Ampun Tuan Muda, saya tidak pantas. Nenek itu benar-benar ketakutan. Tak tahu bagaimana harus bersikap. Mbak, ini loh dibantu neneknya berdiri. Kalau saya nyuruh malah gak nurut. Baik Tuan, balas Sukma. Saya tidak berani Tuan. Nenek itu masih canggung. Pangeran Arya pun meminta warga desa untuk bubar sementara mereka bertiga mengantarkan nenek itu ke rumahnya. Tuan Muda, saya perlu mempersiapkan apa? Di rumah ini Arya hanya mengangkat tangan meminta Sukma berhenti. Panggil Mas Arya saja. Kalau kalian terus seperti itu, nanti saya yang repot. Saya nggak bisa dapat pisang gratis kayak tadi lagi. Keluh Arya yang masih meyakinkan mereka. Sukma terlihat bingung dengan alasan konyol Arya itu, namun ia lebih memilih mematuhi penyelamat hidupnya itu. Baik Mas. Dalam pikiran Sukma dan nenek itu, mereka menebak bahwa Arya adalah anak dari orang berpengaruh yang dekat dengan keluarga kerajaan. Mereka tidak berpikir sedikit pun bahwa yang ada di gubuk tua itu adalah seorang pangeran. Saya punya singkong rebus, semoga Tuan Arya suka, ucap nenek itu sambil mengambil sepiring singkong rebus yang sudah dingin. Sukma merasa makanan itu tidak pantas dihidangkan untuk seorang tuan muda. Namun Pangeran Arya justru buru-buru mengambil singkong itu dan memakannya dengan lahap. Nah, gini baru kenyang. Ayo Mbak Sukma, ikutan makan. Makan pisang terus nanti sembelit loh. Hanya butuh waktu beberapa saat sampai mereka bertiga bisa berbicara dengan santai. Nenek dan Sukma pun memberanikan diri untuk bertanya mengapa orang terpandang seperti Arya sampai rela menyamar. Namun Arya menjawab bahwa ia sedang mencari petunjuk mengenai keberadaan batu langit yang jatuh ke sebuah desa. Jika datang sebagai orang penting, akan banyak orang jahat yang mengetahui tentang benda itu dan mengincarnya juga. Jadi harus aku sendiri yang mencarinya. Nenek dan Sukma menunjukkan arah di mana mereka melihat meteor itu jatuh. Seharusnya tempat itu hanya berjarak satu bukit dari desa mereka. Setelah puas mengisi perut, Pangeran Arya berpamitan dengan membawa sesisir pisang dan beberapa potong singkong rebus dari nenek sebagai perbekalan. Kalau lewat desa ini, silahkan mampir lagi. Nanti saya masakin yang lebih enak, ucap Sukma mengantarkan Pangeran Arya meninggalkan desa. Aku tagih janjimu nanti, balas Pangeran Arya. Sukma mengangguk dengan senang hati menanti ucapan pangeran itu menjadi kenyataan. Pangeran Arya pun meninggalkan desa menuju sebuah tempat yang misterius. Tempat yang membangkitkan firasat buruk di dalam dirinya. Widarpa Dayu Sambara. Api yang tak padam dari salah satu hutan menciptakan tragedi di sebuah desa tua di pinggir hutan. Satu persatu warga desa terpaksa pergi meninggalkan desa itu tanpa tahu kapan mereka akan kembali. Mbok juga mau pergi? Tanya seorang pemuda berambut panjang yang buru-buru menghampirinya. Iya Widarpa, suami Mbok juga jadi korban. Jangan sampai anak-anak si Mbok juga bernasib sama, balas ibu itu. Widarpa mengerti, ia memang tak bisa menahan warga desa yang ingin pergi. Sudah hampir 1 bulan desa itu dalam keadaan mencekam. Semua itu dimulai ketika sebuah batu jatuh dari langit dan menghantam salah satu hutan yang tak jauh berada di sana. Malam setelahnya, warga desa dikagetkan dengan kemunculan setengah badan manusia yang merangkak dengan 2 tangannya masuk ke dalam desa. Mereka sempat mengira sosok itu adalah orang yang terluka. Namun saat mendekatinya, sosok itu meracau dan tertawa seperti orang gila. Warga yang mengetahui sosok itu berbahaya mencoba untuk menghabisinya saat itu juga. Tapi mereka menyadari bahwa sosok itu tidak sendirian. Dari balik hutan, kepala yang melayang, tangan-tangan yang bergelantungan sudah menanti bersiap menyusul sosok itu. Warga yang ketakutan pun mengunci diri mereka di rumah mereka masing-masing. Dari sela-sela jendela, mereka mengintip menyaksikan desa mereka dilewati oleh makhluk-makhluk berwujud bagian tubuh manusia itu. Makhluk-makhluk itu berpencar ke seluruh desa, hingga di atap, berdiam di pekarangan, dan bahkan mengetuk pintu-pintu rumah. Tak ada satupun warga desa yang berani keluar di malam itu sampai pagi tiba, dan sosok itu akhirnya menghilang. Widarpa yang tinggal di gubuk kecil di ujung desa tak menyadari kejadian di malam itu. Ia mengetahui semua kejadian itu dari perbincangan warga desa. Mereka berharap kejadian malam itu hanya terjadi malam itu saja. Sayangnya, harapan mereka pupus saat malam kembali datang. Keadaan semakin parah saat seorang anak tiba-tiba kerasukan dan memaksa untuk keluar rumah.
Tubuhnya penuh dengan bintil dan rasa gatal tak tertahankan. Ia bersikeras untuk meninggalkan ranjangnya untuk pergi. Sayangnya, baru saja anak perempuan itu melangkah menyentuh tanah, anak itu terjatuh dan mati dengan mata yang terbelalak dan darah yang mengalir dari setiap lubang tubuhnya. Widarpa yang sudah terbiasa dengan keberadaan makhluk gaib sengaja terjaga dan menyaksikan apa yang terjadi. Ia menemukan anak itu dan menyadari bahwa kematian anak itu berhubungan dengan setan-setan yang menjadi penghuni malam desa itu. Namun ia sadar, bagaimanapun ia mencoba mengusir setan itu, mereka akan terus berdatangan dari arah salah satu hutan. "Mbok, kalau desa ini sudah aman, janji ya Mbok akan balik ke sini," ucap Widarpa. "Pasti, Le. Kamu juga sebaiknya pergi. Jangan nekat." Widarpa hanya mengangguk. Ia pun segera berbalik dan berlari meninggalkan ibu itu. Ia berlari menuju sebuah bukit di mana ia dapat melihat dengan jelas keadaan di desanya. Sebuah desa yang sudah menjadi rumahnya selama beberapa tahun kebelakang. Sebuah desa yang mengajarkan dirinya untuk menjadi seorang manusia setelah seluruh keluarga dan anggota sukunya yang tinggal di pedalaman hutan mati karena sebuah bencana gaib. "Aku akan melindungi desa ini. Doakan aku ya, Kiridaru," gumam Widarpa sambil menggenggam sebuah ukiran kayu berbentuk wajah seekor kera yang pernah menolong dirinya. Widarpa meninggalkan desa dengan berbekal sebuah pisau yang sudah berkarat dan pakaian seadanya. Perkara berbekalan bukanlah hal besar untuk Widarpa. Ia sudah terbiasa hidup di hutan dan dapat dengan mudah mendapatkan makanan untuk dirinya sendiri. Dalam satu malam, ia menelusuri hutan dan melewati perbukitan untuk menemukan hutan yang terbakar itu. Ia ingin menghadapi sendiri sumber dari permasalahan yang menyerang desanya. Dari salah satu sisi hutan tersebut, Widarpa melihat sebuah kobaran api yang enggan untuk padam. Dari dasar api itu, ada bayangan-bayangan hitam yang memberi firasat buruk pada Widarpa. "Di sanalah tempatnya," gumam Widarpa. Ia bergegas berlari menuju benda itu dan sampai di sebuah desa yang benar-benar sudah hancur. Tak ada warga desa yang tersisa di sana. Dengan cepat, Widarpa menyimpulkan bahwa desa itu lebih dulu menimpa bencana sebelum desanya. "Berhenti!" Tiba-tiba beberapa orang pria menghadang Widarpa. Mereka pria-pria bertubuh gagah dengan pakaian pelindung yang digunakan untuk perang. "Siapa kalian?" "Kami utusan kerajaan. Tidak ada satupun orang yang diizinkan mendekati benda itu," ucap orang-orang itu. "Benda itu membawa masalah untuk desa saya. Itu bukan urusan kami." Widarpa geram. Ia mungkin bisa saja mengimbangi kekuatan prajurit-prajurit itu dalam pertarungan. Namun, ia enggan bila harus bermusuhan dengan kerajaan. Widarpa pun berbalik pergi, namun ia tidak mengurungkan niatnya. Ia menunggu hingga malam hari tiba dan menyelinap kembali ke desa mati itu melalui jalur hutan. Terang, terang. Di tengah rencananya, tiba-tiba Widarpa disuguhi pemandangan pertarungan seorang pemuda dengan beberapa orang berpakaian seperti prajurit. Pemuda itu terlihat kewalahan, dan Widarpa sadar itu bukan karena ia kalah kemampuan. Ada sesuatu yang membuat kekuatan prajurit itu menjadi di luar nalar. "Mencoba melanggar batas ini, maka kau diizinkan untuk dibunuh!" teriak prajurit-prajurit itu. Pemuda itu sedang berusaha memancing prajurit itu ke celah-celah sempit untuk menanganinya satu persatu. Tapi saat ia hendak menyerahkan jurusnya, tiba-tiba sang prajurit tersenyum. "Apa yang kau tertawakan?" Prajurit itu tak menjawab dan justru melompat mundur menjauh dari pemuda itu. "Pemanah, sekarang!" teriaknya. Pemuda itu pun panik. Ia tak menyangka bahwa mereka menyiapkan pemanah untuk menjebaknya. Tapi tak terjadi apapun saat itu. "Pemanah! Pemanah! Serang!" Prajurit itu bingung. Tak ada satupun anak panah yang melesat. Namun setelah beberapa saat, justru beberapa batang anak panah dan busur jatuh seperti dilempar begitu saja dari atas pohon. Melawan seorang pemuda saja, kalian harus melakukan hal memalukan seperti ini. Widarpa muncul dari salah satu ranting pohon dan melompat ke bawah. "Siapa kau?" Prajurit itu geram saat tahu semua teman-teman pemanahnya sudah dilumpuhkan. Widarpa menggaruk rambut gondrongnya dengan wajah bingung. "Piye toh? Kalau aku jawab kalian pasti akan ngincar aku toh. Terus ngapain nanya? Gak mungkin ku jawab juga." Prajurit itu pun kesal. Ia mencabut pedangnya dan segera menyerang Widarpa. Namun sebelum Widarpa melancarkan serangannya, dari belakang, pemuda tadi lebih dulu menebaskan pedangnya dan menebas tangan prajurit itu.
Sebelum prajurit itu berbuat lebih jauh, pemuda itu melumpuhkan kaki prajurit itu dengan sebuah tebasan. "Jangan sampai saya merepotkan Tuan lagi," ucap pemuda itu. Ia pun mengajak Widarpa untuk melarikan diri ke tempat yang lebih aman. "Saya Arya. Apa boleh saya mengetahui nama Tuan?" "Ah, jangan panggil Tuan. Saya cuma orang desa. Panggil Widarpa saja," jawab Widarpa sambil berlari mengikuti arah yang ditunjukkan Arya. Mereka pun berhenti di salah satu sisi hutan dengan semak-semak yang cukup tinggi. "Terima kasih atas bantuanmu, Widarpa. Tapi maaf, saya harus segera masuk kembali ke desa mati itu lagi." "Akan sulit. Prajurit-prajurit kerajaan menghalangi kita untuk mendekat. Ada lebih dari 50 prajurit yang berjaga malam ini," jelas Widarpa. Arya menoleh ke arah Widarpa. Ia tidak menyangka bahwa Widarpa sampai mengetahui keadaan di sana sedetail itu. "Mereka bukan prajurit kerajaan. Aku bisa memastikan itu." "Tapi apa itu artinya kau juga bermaksud untuk pergi ke Batu Langit itu?" tanya Arya. "Jadi yang ada di sana adalah Batu Langit," gumam Widarpa. Ia pun menceritakan kepada Arya bahwa desanya harus menghadapi bencana karena sesuatu yang berasal dari batu itu. Tujuan dia ke hutan itu adalah menghentikan penyebab bencana di desanya. "Ternyata dampaknya sudah merambah sampai ke desa di luar bukit ya," gumam Arya. "Tapi kalau mereka bukan prajurit kerajaan, berarti aku bisa menghadapinya," ucap Widarpa. Arya menatap sosok pemuda desa berambut panjang yang tak terurus itu. Ia sama sekali tidak merasakan niat buruk dan justru melihat kepolosan dari sosok Widarpa. "Bagaimana kalau kita pergi bersama? Aku janji tak akan menghalangi tujuanmu," ucap Arya. "Dua lebih baik daripada satu," ucap Widarpa setuju. Mereka tidak ingin menyia-nyiakan malam itu dan bergegas kembali menembus hutan. Kali ini Widarpa yang memimpin. Ia dengan cerdik memilih jalur yang tidak dijaga oleh prajurit-prajurit itu. Dalam beberapa saat, akhirnya mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri sebuah benda yang jatuh dari langit dan menimbulkan bencana untuk di sekitarnya. "Itu mengerikan," ucap Arya. "Mereka yang lebih mengerikan." Widarpa menyadari beberapa sosok yang duduk bersila tak jauh dari batu langit yang masih menyala itu. "Empu sakti itu?" Arya mencoba menebak. Di sekitar batu itu terlihat orang-orang sakti yang menyerap kekuatan hitam dari batu langit itu. Tak hanya itu, di sekitar mereka pun terlihat jasad-jasad manusia dari orang-orang yang melakukan hal serupa, namun gagal. Bodoh. Arya geram. Di sela kekesalannya itu, tiba-tiba salah satu dari empu sakti itu terjaga dari semedinya. Ia berlari menuju batu itu dan memasukkan tangannya ke batu yang menyala. Prak! Empu sakti itu tertawa saat ia berhasil melepas bagian kecil dari batu langit itu. "Aku berhasil. Batu ini akan menjadi pusaka tersakti kerajaan ini." Melihat kejadian itu, beberapa orang memindahkan pandangannya ke empu sakti itu. Namun, empu sakti itu bergegas berlari memasuki hutan. "Serahkan batu itu!" Empu itu tertawa seperti kesetanan. Kekuatan hitam dari batu itu menyelimuti tubuhnya dan membuat kekuatannya meluap. Dalam sekejap, sosok empu sakti itu pun menghilang dari pandangan. Kakek sombong. Akan kudapatkan yang lebih dari itu. Melihat kejadian itu, Arya dan Widarpa mengambil kesimpulan bahwa mereka saling berebut untuk mendapatkan pecahan dari batu langit itu. Mereka tahu, kandungan logam yang dimiliki batu yang berasal dari langit memiliki kekuatan dan ketajaman yang hebat dibanding logam biasa. Terlebih, batu langit itu juga membawa kekuatan yang lebih besar dari itu. Dia muncul. Salah seorang empu menyadari akan kemunculan sesuatu dari bekas patahan batu yang diambil oleh empu sakti tadi. Tubuh manusia merangkak keluar. Namun yang muncul saat itu hanya setengah badan dan satu tangan. Sosok itu disusul dengan bagian-bagian tubuh yang merayap dan menggelinding keluar dari patahan itu. Makhluk itu, mereka yang membawa kutukan ke desaku, ucap Widarpa. Ia mulai mendapatkan petunjuk mengenai apa yang terjadi. Jadi begitu, dari setiap pecahan yang mereka ambil akan muncul sosok-sosok demit menjijikkan itu. Arya mencoba memahami apa yang terjadi.
Makhluk itu pun mencoba mendekati manusia-manusia di sana, namun pagar gaib yang mereka buat membuat makhluk itu tidak melangkah lebih jauh. Mereka pun bergelantungan, merayap, dan melayang memasuki hutan mencari mangsanya sendiri. Aku harus menghentikan mereka sebelum membuat setan-setan itu muncul lagi, ucap Widarpa. Arya setuju, tapi ia tidak menyangka bahwa Widarpa akan gegabah menuju batu itu begitu saja. Kukira dia gak sepolos ini. Keluh Arya menyayangkan tindakan Widarpa. Walau begitu, ia menyusul teman barunya itu. Cukup, hentikan. Widarpa langsung saja menyela ritual yang dilakukan oleh Empu Sakti itu. Sayangnya, tak ada satupun dari mereka yang menggubris Widarpa. Justru prajurit-prajurit yang berjaga di luar wilayah itu menyadari kemunculan Widarpa. Brak! Widarpa kesal tak ada yang menggubris. Ia segera saja memporak-porandakan sesajen, kurban, dan benda-benda ritual yang berada di sana. Kurang ajar! Salah seorang pun melepas posisinya dan mengancam Widarpa. Kau yang kurang ajar! Sesajen itu menjadi perwujudan syukur, bukan malah ngasih makan demit, teriak Widarpa. Serat! Tanpa sadar tiba-tiba pipi Widarpa tergores sebuah keris yang bergerak begitu cepat. Saat ia menoleh, keris itu sudah kembali ke tangan Pusakti itu. Hati-hati Widarpa! Teriak Arya. Saat itu prajurit-prajurit sudah menghampiri mereka. Widarpa mengeluarkan pisau berkaratnya dan menghadapi Empu yang sudah bersiap melancarkan serangannya kembali. Pisau sampah ingin melawan pusakaku. Perang! Tangan Widarpa terpental dengan keris yang melayang ke arahnya. Namun ia masih berusaha menggenggam erat pisaunya itu. Di sisi lain, Arya menggunakan kesempatan itu untuk mendekat ke batu langit sebelum prajurit itu mencapai dirinya. Tidak seharusnya benda ini ada di alam ini. Wajah Arya terlihat pucat. Ia menyadari sesuatu, namun ia tak mampu mengetahui lebih jauh dengan waktu yang singkat itu. Arya menjulurkan tangannya, merasakan panasnya api dari batu langit itu. Ia butuh lebih tahu dari itu dan mencoba memasukkan kesadarannya ke batu itu. Api, roh, tubuh, jiwa, semua ia rasakan dari benda itu. Kepadatannya benar-benar di luar nalar. Ia pun ragu, seandainya ada yang bisa mendapatkan inti dari batu langit itu, apakah ada orang yang bisa menempahnya? Atau bahkan, apa ada api dari alam ini yang bisa membentuknya? Arya, awas! Serat! Tanpa disangka, Arya masuk terlalu dalam. Ia tak menyadari bahwa sebuah tombak dari salah satu prajurit sudah mengarah tepat ke tubuhnya. Ia tersadarkan diri dan mendapati tubuh Widarpa sudah berlumuran darah dengan mata tombak yang menancap di bahunya. Widarpa! Teriak Arya. Ia menoleh ke arah empu lawannya tadi dan mendapati kakek tua itu sudah terkapar di tanah. Maafkan aku, ucap Arya. Ia berusaha membantu Widarpa untuk berdiri. Pastikan kau mendapat sesuatu yang berguna dari ritualmu itu, ucap Widarpa. Iya, jawab Arya ragu. Baru saja Widarpa mencoba berdiri, tiba-tiba semua pergerakan di hutan itu terhenti di mata Widarpa. Segala sesuatu di sana berubah menjadi hitam putih dan semua menjadi begitu hening. Widarpa yang bingung dengan keadaan itu mencoba untuk berdiri. Satu-satu yang bergerak di sana adalah kobaran api dan kekuatan hitam yang menyala dari batu langit itu. Ia mencoba mencari tahu sambil menahan rasa sakitnya. Makhluk bodoh. Jam dari darahnya berharga. Samar-samar Widarpa mendengar suara-suara. Ia menyadari bahwa suara itu berasal dari inti batu langit itu. Siapa kalian? Teriak Widarpa. Alih-alih mendapatkan jawaban, Widarpa justru mendengar suara tawa makhluk tua dan tertawa cekikikan dari balik batu itu. Kemarilah, kami menyukaimu. Kau akan mendapatkan lebih dari yang bisa mereka dapatkan, ucap salah satu sosok itu. Widarpa tak melihat wujud apapun selain batu yang menyala. Sementara suara itu terus memanggil-manggil Widarpa. Widarpa melihat ke sekelilingnya, dan saat itu semua tidak bergerak seolah waktu benar-benar terhenti menanti jawabannya. Suara gemericik air terdengar bersama suara kicauan burung. Arya mulai tersadar dan mendapati bahwa dirinya ada di tempat yang tidak jauh dari sungai. Ia berusaha mengingat apa yang terjadi, namun
terakhir yang ia ingat hanyalah dirinya hampir mati oleh tombak prajurit itu. Saat tengah berusaha untuk mengingat, ia melihat seseorang terbaring dengan wajah pucat sambil menahan darah yang mengalir di bahunya. Widarpa! Arya panik. Ia pun bergegas mencari perbekalan yang ia bawa. Namun tak ada yang cukup untuk menghentikan perdarahan di bahu Widarpa. Nafas Widarpa tersengal-sengal. Ia seolah mencoba berusaha untuk mempertahankan nyawanya. Baguslah kalau kau sudah sadar, ucap Widarpa. Bagus apanya? Yang sekarat itu kamu! Arya yang mengetahui sedikit mengenai ilmu medis dari kerajaan mengobati luka itu sebisanya. Ia mencoba untuk menghentikan pendarahan Widarpa, namun itu hanya mampu membuatnya bertahan sedikit lebih lama. Kita harus menemui orang yang bisa mengobati lukamu, ucap Arya. Akan kutemui orang itu jika orang itu hanya berjarak tak lebih dari 10 langkah. Widarpa menyadari keadaannya saat itu. Arya tak menanggapi candaan yang menurutnya tidak lucu itu. Keadaan saat itu tidak layak untuk dijadikan bercanda baginya. Ia mengikat erat luka Widarpa dan menaikkannya ke punggungnya. Apa yang kau lakukan? Tinggalkan saja aku di sini. Prajurit itu bisa menemukanmu jika membawaku. Lalu aku harus membiarkanmu mati. Buatku itu bukan pilihan. Widarpa tak lagi menjawab. Ia benar-benar kehabisan tenaganya dan tak sadarkan diri. Namun, Arya memastikan bahwa jantung Widarpa masih berdetak. Arya mengingat bahwa di balik bukit ada markas prajurit kerajaan Dharmawijaya yang menjadi titik kontrol. Di sana ada tenaga dukun pengobatan yang mungkin bisa memulihkan Widarpa. Dengan penuh waspada, Arya membawa tubuh Widarpa melintasi hutan dan bukit di sana. Sesekali ia menemukan prajurit yang berkeliling, namun dengan lihai ia bersembunyi dan mencari jalur yang aman. Aku masih hidup. Widarpa tersadar saat hari sudah mulai malam. Harus, jawab Arya. Widarpa melihat keringat Arya bercucuran dan kakinya mulai gemetar. Turunkan aku, ucap Widarpa. Tidak. Kau bisa cedera. Tidak. Widarpa ingin saja melompat dari punggung Arya. Namun untuk melakukan itu saja, ia terlalu lemah. Apalagi untuk berjalan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa bisa tiba-tiba aku berada di pinggir sungai? Tanya Arya. Kau mungkin tidak percaya. Ceritakan. Widarpa pun menceritakan tentang kejadian aneh yang ia alami saat itu. Semua hal di sekelilingnya berhenti bergerak dan suara-suara beberapa makhluk terdengar dari arah batu langit itu. Ia pun menceritakan bahwa suara itu menawarkan Widarpa untuk menerima sesuatu dari mereka. Sesuatu yang menjanjikan untuk memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang pempu sakti itu mampu dapatkan. Lalu, apa yang kau dapatkan? Tanya Arya. Gak ada. Apa maksudmu? Saat itu, aku melihat semua berhenti bergerak. Itu adalah saat yang tepat untuk kita melarikan diri. Jadi aku membawa tubuhmu pergi dari tempat itu dan sayangnya, aku hanya mampu membawamu sampai pinggir sungai. Arya tertegun mendengar cerita Widarpa. Lalu, tawaran dari batu itu? Tanyanya. Apakah itu penting? Widarpa balik bertanya. Arya menggeleng melihat kepolosan Widarpa saat itu. Ia tidak habis pikir. Mungkin saja jika ia menerima hajat dari batu itu, ia bisa menjadi sosok sakti yang mungkin bisa membuatnya menjadi sangat berpengaruh di kerajaan Dharmawijaya. Saat ia hendak bertanya lebih jauh lagi, Widarpa sudah terdiam. Ia kembali kehilangan kesadarannya. Arya pun menguatkan seluruh tubuhnya yang sudah gemetar, berusaha melangkah dengan lebih cepat. Sebuah desa kecil terlihat sibuk saat Arya yang masih menggendong Widarpa di punggungnya melintas. Ia sangat tahu bahwa markas prajurit kerajaan Dharmawijaya berada di desa itu. Saat itu salah seorang prajurit melihat keberadaan Arya yang mencolok itu dan mengenalinya. "Pak, pangeran! Itu pangeran!" teriaknya. Arya mengintip ke arah Widarpa dan ia benar-benar tidak sadar. Dalam sekejap, sekumpulan prajurit datang mengambilinya sambil berlutut. "Pangeran Arya, apa yang terjadi?" ucap mereka cemas. "Siapkan dukun terbaik untuk mengobati orang ini," perintah Arya. Baik, biar saya gantikan pangeran untuk membawanya," ucap prajurit itu. "Tidak usah, harus saya sendiri yang memastikan dia selamat." Prajurit-prajurit itu mengerti. Seorang prajurit mengabari dukun kerajaan dan sisanya mengawal Arya untuk memasuki markas. Sesuai harapan,
Di sana terdapat beberapa dukun yang memang bertugas menangani prajurit-prajurit yang terluka. Bukan lukanya yang dalam, tapi darahnya habis terlalu banyak. Hal itu yang membuat dia berada di ambang ajal, jelas dukun itu. Saat itu Arya menelan ludah. Ia tahu penyebab Widarpa kehabisan darah karena ia menggendong dirinya dalam keadaan terluka sampai sungai. Mbah Hindar, apa Widarpa bisa diselamatkan? Arya berharap. Sepertinya dia orang yang penting ya, Yang Mulia. Beruntung kita punya peralatan yang cukup untuk merawatnya. Percayakan pemuda ini pada kami, balas Mbah Hindar yang mengambil alih penanganan Widarpa. Arya pun meninggalkan ruangan itu dan mempercayakan Widarpa untuk ditangani dengan sungguh-sungguh. Yang Mulia, ruangannya sudah siap, ucap salah seorang pelayan yang sudah menanti di luar. Terima kasih, saya menunggu di sini saja, balasnya yang belum bisa tenang sampai bisa benar-benar memastikan Widarpa benar-benar aman. Di tengah kemelut itu, Arya mengingat apa yang ia rasakan dari dalam batu itu. Setelah menerawangnya, ia tak lagi bisa menganggap itu sebagai sebuah batu. Ia merasakan sesuatu yang mengerikan, namun juga menyejukkan. Ada berbagai macam kekuatan yang bergejolak dalam sana. Apa mungkin batu itu hidup? Gumam Arya. Saat itu seorang prajurit buru-buru berlari dan berlutut ke hadapan Arya dengan wajah cemas. Yang Mulia, apa yang terjadi? Apa Yang Mulia terluka? Prajurit itu begitu khawatir saat mengetahui keberadaan Arya. Kau ini seperti berbicara dengan siapa saja. Tenang, aku baik-baik saja, balas Arya begitu akrab dengan prajurit itu. Baik Yang Mulia. Dan untuk pemuda itu, apa saya perlu menyediakan tempat khusus di luar markas untuk mencegah kemungkinan bahwa dia adalah mata-mata? Arya menggeleng. Entah mengapa ia begitu yakin bahwa Widarpa bukan orang seperti itu. Tidak usah. Lebih baik bawakan minuman hangat dan temani aku di sini, Gardapati. Bersambung part 2.